Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, jangan buru-buru percaya ketika melihat kabar yang menyebutkan bahwa mulai besok seluruh pensiunan akan menerima kenaikan gaji baru sekaligus rapel di rekening masing-masing. Pasalnya, menjelang pencairan dana pensiun, tanggal 1 Agustus 2026, media sosial kembali ramai. Ada yang mengatakan nominal pensiun akan naik. Ada pula yang menyebutkan bahwa uang rapel akan langsung dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Agustus. Bahkan, tidak sedikit informasi yang menggunakan judul sangat meyakinkan seolah-olah keputusan tersebut sudah resmi berlaku. Lantas, mana yang benar? Apakah gaji pensiunan ASN, pensiunan PNS, serta penerima pensiun janda atau duda benar-benar naik mulai 1 Agustus 2026? Atau sebenarnya dana yang masuk ke rekening besok masih menggunakan nominal yang sama seperti bulan sebelumnya? Nah, ini penting sekali untuk dibahas sampai tuntas. Jangan sampai Bapak dan Ibu sudah berharap menerima nominal lebih besar, sudah merencanakan belanja atau kebutuhan rumah tangga, tetapi ternyata informasi yang beredar belum memiliki dasar hukum resmi. Oleh karena itu, simak penjelasan ini sampai selesai. Kita akan membahas jadwal pencairan, kewajiban autentikasi, dasar kenaikan pensiun sebesar 12% yang pernah diberlakukan pemerintah, sampai klarifikasi mengenai isu kenaikan baru dan rapel pada Agustus 2026. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, menuliskan komentar, serta membagikan video ini kepada keluarga atau rekan sesama pensiunan. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembaruan penting mengenai taspen, pencairan pensiun, gaji ke-13, tunjangan, rapel, dan kebijakan pemerintah terbaru. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bapak dan Ibu pensiunan yang berbahagia, menjelang tanggal 1 Agustus 2026, perhatian para penerima manfaat kembali tertuju pada pencairan dana pensiun bulanan. Tanggal tersebut disebut sebagai jadwal pembayaran pensiun bagi para penerima manfaat melalui mitra bayar PT Taspen. Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan pada 31 Juli 2026, muncul pembahasan mengenai nominal kenaikan gaji pensiunan AESN dan penerima pensiun janda atau duda yang disebut-sebut akan cair pada 1 Agustus 2026. Judulnya memang cukup membuat banyak orang penasaran. Apalagi di dalam berbagai unggahan media sosial, muncul narasi bahwa jutaan pensiunan di Indonesia akan menerima kenaikan gaji secara langsung mulai awal Agustus. Wajar apabila kabar seperti ini langsung menjadi perbincangan. Sebab, bagi sebagian besar pensiunan, dana pensiun bulanan merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan makanan, membayar listrik dan air, membeli obat, menjalani pemeriksaan kesehatan, membantu biaya sekolah cucu, hingga memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Kenaikan sedikit saja tentu sangat berarti. Namun, sebelum menyimpulkan bahwa nominal pensiun benar-benar naik, kita perlu memisahkan antara pencairan rutin bulanan dengan kebijakan kenaikan pensiun baru. Dua hal ini tidak boleh dicampur adukan. Pencairan rutin berarti pembayaran hak pensiun yang memang diterima setiap bulan berdasarkan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara itu, kenaikan gaji pensiun baru memerlukan keputusan pemerintah dan landasan regulasi yang jelas. Jadi, meskipun pencairan dilakukan pada 1 Agustus 2026, hal tersebut tidak otomatis berarti ada kenaikan baru. Berdasarkan informasi yang dibahas, pembayaran pensiun ASN melalui PT Taspen tetap dijadwalkan pada awal Agustus 2026. Dana akan disalurkan melalui rekening atau mitra bayar masing-masing penerima manfaat sesuai mekanisme yang berlaku. Akan tetapi, Bapak dan Ibu juga perlu memperhatikan persyaratan administrasi, terutama autentikasi.
Autentikasi merupakan proses verifikasi identitas untuk memastikan bahwa dana pensiun benar-benar diterima oleh orang yang masih berhak. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan pembayaran, mencegah kesalahan penyaluran, dan memastikan data penerima manfaat tetap sesuai. Autentikasi dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi andal by Taspen. Bagi peserta yang sudah melakukan perekaman wajah atau enrollment, prosesnya dapat dilakukan menggunakan telepon genggam dengan mengikuti petunjuk yang tersedia di aplikasi. Biasanya, Bapak dan Ibu hanya perlu membuka layanan autentikasi, mengikuti arahan pengambilan gambar wajah atau swafoto, kemudian menunggu sampai proses verifikasi dinyatakan berhasil. Jika autentikasi melalui aplikasi mengalami kendala, jangan langsung panik. Pastikan pencahayaan cukup, kamera telepon bersih, wajah terlihat jelas, dan koneksi internet stabil. Hindari menggunakan penutup wajah, kacamata gelap, atau berada di ruangan yang terlalu gelap ketika melakukan verifikasi. Bapak dan Ibu juga disarankan tidak melakukan autentikasi pada jam-jam yang terlalu padat, terutama pagi hari pada tanggal 1, karena jumlah pengguna yang mengakses sistem biasanya meningkat. Jika tetap mengalami kesulitan, autentikasi dapat dibantu melalui mitra bayar atau petugas terkait. PT Taspen menjelaskan bahwa autentikasi merupakan bagian penting dalam penyaluran manfaat pensiun. Proses tersebut memastikan bahwa pembayaran diterima oleh peserta yang memang masih berhak. Autentikasi dapat dilakukan melalui aplikasi andal by Taspen maupun secara langsung di mitra bayar. Karena itu, Bapak dan Ibu jangan mengabaikan proses autentikasi. Apabila autentikasi tidak dilakukan secara berkala, pembayaran manfaat dapat mengalami penundaan atau bahkan dihentikan sementara sampai status peserta berhasil diverifikasi kembali. Namun, perlu dipahami juga bahwa ketentuan frekuensi autentikasi bisa berbeda berdasarkan kategori penerima manfaat. Ada penerima yang harus melakukan autentikasi setiap bulan, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, tergantung status, dan ada tidaknya ahli waris tertunjang. Sekarang kita masuk ke persoalan utama yang paling banyak ditanyakan. Apakah ada kenaikan gaji pensiunan baru pada Agustus 2026? Isu ini memang sedang hangat. Di berbagai grup WhatsApp, Facebook, TikTok, dan kanal video, beredar informasi yang menyebutkan bahwa kenaikan pensiun akan mulai dibayarkan secara serentak pada 1 Agustus 2026. Ada pula yang mengaitkannya dengan rapel beberapa bulan. Narasinya kurang lebih mengatakan bahwa karena kenaikan belum dibayarkan sejak awal tahun, selisihnya akan dirapel dan ditransfer sekaligus. Kalau hanya membaca judulnya, tentu kabar ini terdengar menggembirakan. Namun, pertanyaan paling penting bukan seberapa menarik judulnya, melainkan apakah sudah ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, atau pengumuman resmi PT Taspen yang menjadi dasar pembayaran tersebut. Keinginan agar dana pensiun dinaikkan sebenarnya sangat masuk akal. Harga kebutuhan pokok terus berubah. Biaya obat dan pemeriksaan kesehatan juga tidak murah. Belum lagi biaya listrik, transportasi, kebutuhan keluarga, serta pengeluaran tak terduga yang sering muncul. Banyak pensiunan merasa nominal yang diterima saat ini perlu disesuaikan kembali dengan kondisi ekonomi tahun 2026. Bagi pensiunan dengan golongan atau masa kerja tertentu, ruang untuk mengatur keuangan bulanan memang cukup terbatas. Karena itulah, setiap kali muncul kabar kenaikan, respons masyarakat langsung besar. Ada harapan bahwa pemerintah akan kembali melakukan penyesuaian agar daya beli pensiunan tetap terjaga. Meskipun demikian, harapan masyarakat tetap harus dibedakan dengan keputusan resmi pemerintah. Pemerintah sebelumnya memang sudah menetapkan penyesuaian pensiun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda atau dudanya. Kebijakan tersebut berlaku sejak 2024 dan menjadi dasar penyesuaian pensiun pokok PNS beserta penerima pensiun janda
atau DUDA. Untuk kelompok purnawirawan TNI dan Polri, ketentuannya diatur melalui peraturan pemerintah terkait yang berbeda. Penyesuaian yang diberlakukan ketika itu adalah sebesar 12%. Cara menghitungnya dapat dijelaskan dengan rumus sederhana. Pensiun pokok baru sama dengan pensiun pokok lama dikalikan 100, 12%. Rumus lainnya adalah pensiun pokok lama ditambah 12% dari pensiun pokok lama. Sebagai contoh sederhana, apabila seseorang sebelumnya menerima pensiun pokok sebesar 3 juta rupiah, maka kenaikan 12%-nya adalah 360.000 rupiah. Dengan demikian, pensiun pokok barunya menjadi 3.360.000 rupiah sebelum memperhitungkan komponen, pajak, atau potongan lain yang berlaku. Namun, perlu digarisbawahi dengan tebal bahwa kenaikan 12% tersebut bukan kenaikan baru untuk Agustus 2026. Itu merupakan kebijakan yang sudah diberlakukan sejak 2024 dan telah masuk ke dalam dasar perhitungan pensiun yang diterima selama ini. Jadi, jangan sampai istilah kenaikan 12% yang kembali muncul di media sosial dianggap sebagai tambahan kenaikan baru sebesar 12% pada Agustus 2026. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 memang menjadi dasar penetapan pensiun pokok pensiunan PENS serta janda atau dudanya setelah penyesuaian yang berlaku mulai 2024. Sekarang, bagaimana status kenaikan baru pada pencairan 1 Agustus 2026? Berdasarkan klarifikasi yang menjadi inti pembahasan, sampai informasi ini disusun belum terdapat keputusan pemerintah yang secara resmi menetapkan kenaikan pensiun baru mulai 1 Agustus 2026. Artinya, informasi mengenai kenaikan baru maupun rapel yang beredar di media sosial belum dapat dianggap benar apabila belum disertai regulasi resmi. PT Taspen pada prinsipnya merupakan pihak yang menyalurkan manfaat berdasarkan ketetapan pemerintah. Taspen tidak bisa secara sepihak menaikkan nominal pensiun atau membayarkan rapel tanpa adanya dasar aturan yang sah. Karena itu, apabila belum ada regulasi baru, nominal yang dibayarkan pada awal Agustus masih mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku. Dengan bahasa sederhana, dana pensiun rutin tetap cair sesuai jadwal, tetapi belum ada kepastian mengenai tambahan kenaikan baru atau pembayaran rapel sebagaimana ramai disebutkan di media sosial. Bapak dan Ibu sebaiknya tidak langsung percaya pada video atau pesan berantai yang hanya menampilkan judul seperti rapel resmi cair, kenaikan langsung ditransfer, atau pensiunan dapat tambahan jutaan rupiah, tetapi tidak menunjukkan nomor peraturan dan sumber resmi. Apalagi jika pesan tersebut meminta Bapak dan Ibu mengeklik tautan, mengisi data pribadi, mengirimkan foto KTP, memberikan nomor rekening, kode OTP, PIN ATM, kata sandi, atau membayar biaya administrasi. PT Taspen telah berulang kali mengingatkan peserta agar berhati-hati terhadap informasi palsu dan penipuan yang mengatasnamakan perusahaan. Informasi mengenai kenaikan manfaat harus mengacu pada ketetapan pemerintah dan kanal resmi, bukan pesan pribadi dari nomor yang tidak dikenal. Lalu, berapa nominal pensiun yang akan diterima masing-masing peserta? Jawabannya tentu tidak sama antara satu penerima dengan penerima lainnya. Besaran dana pensiun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, golongan terakhir ketika masih aktif sebagai ASN. Kedua, masa kerja yang dimiliki sampai memasuki masa pensiun. Ketiga, status penerima manfaat. Apakah pensiun sendiri, janda, duda, atau penerima lain yang memenuhi persyaratan. Selain itu, jumlah yang masuk ke rekening juga dapat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, potongan tertentu, kewajiban kepada mitra bayar, dan komponen lain yang berlaku pada masing-masing peserta. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu tidak bisa langsung membandingkan jumlah pensiun dengan orang lain hanya berdasarkan golongan. Masa kerja dan status penerima manfaat juga memiliki pengaruh terhadap perhitungan akhir.
Jadi, kesimpulan dari seluruh pembahasan ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembayaran pensiun rutin awal Agustus 2026 tetap menjadi perhatian para penerima manfaat dan disalurkan melalui mekanisme serta mitra bayar PT Taspen. Kedua, Bapak dan Ibu perlu memastikan proses autentikasi telah dilakukan sesuai jadwal dan kategori masing-masing, agar pembayaran tidak mengalami kendala. Ketiga, kenaikan sebesar 12% yang sering disebutkan merupakan penyesuaian yang sudah diberlakukan sejak 2024. Bukan otomatis kenaikan baru pada Agustus 2026. Keempat, sampai belum diterbitkan keputusan pemerintah atau regulasi baru, isu kenaikan tambahan dan rapel pada 1 Agustus 2026 belum bisa dinyatakan resmi. Kelima, nominal yang diterima masing-masing pensiunan berbeda karena dipengaruhi golongan terakhir, masa kerja, status penerima pensiun, pajak, serta potongan yang berlaku. Jadi, Bapak dan Ibu tetap tenang. Silakan periksa rekening atau informasi dari mitra bayar sesuai jadwal. Pastikan autentikasi berhasil, tetapi jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan informasi yang belum dikonfirmasi. Apabila nantinya pemerintah benar-benar menetapkan kenaikan baru, tentu akan ada aturan resmi, penjelasan mengenai persentase kenaikan, tanggal mulai berlaku, kelompok penerima, mekanisme pembayaran, serta ketentuan apakah terdapat rapel atau tidak. Sebelum semua unsur tersebut diumumkan, lebih aman bagi kita untuk berpegang pada nominal dan ketentuan yang berlaku saat ini. Bapak dan Ibu juga dapat mengecek informasi melalui situs resmi PT Taspen, akun media sosial resminya, kantor cabang Taspen, mitra bayar, atau layanan resmi Taspen. Jangan menyerahkan data pribadi kepada orang yang mengaku dapat membantu mencairkan kenaikan atau rapel. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak dan Ibu memahami perbedaan antara pencairan rutin, kenaikan yang sudah berlaku sejak 2024, serta isu kenaikan baru yang belum didukung keputusan resmi. Silakan tuliskan di kolom komentar. Apakah dana pensiun Bapak dan Ibu sudah masuk ke rekening? Apakah proses autentikasi melalui Andal by Taspen berjalan lancar atau masih mengalami kendala? Jangan lupa bagikan video ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya agar semakin banyak orang memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terjebak kabar simpang siur. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang cukup, ketenangan hati, dan kemudahan dalam setiap urusan. Sampai bertemu kembali pada pembaruan informasi pensiunan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.